Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa, sahabat Asnabil TV rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada acara kesayangan kita, yaitu Balalajaran. Hari ini insyaallah kami berada di Yayasan Asnabil Banjarmasin, tepatnya di boardingnya. Ada beberapa santri yang berada di boarding. Kita akan bersama nanti belajar, yang harapannya mudah-mudahan Allah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat, Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan apapun yang kita laksanakan selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala, dan semua keinginan, cita-cita, hajat-hajat kita selalu kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ayyuhal Walad. Ada sebagian yang di halaman 9, kemudian di halaman 16, dan ada juga di halaman yang berbeda. Yang kami pegang ini di halaman 9 pada baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa talamidhihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Qal wa'lam, dan ketahui olehmu atau yakini olehmu, anna, bahwa, ba'da masailika, dari mufradnya mas'alah, jamaknya masail, bahwa sebagian masalahmu allati sa'altani, yang masalah itu engkau tanyakan kepadaku, anha, daripadanya, la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qawli, tidak bisa dijawab masalah itu bil kitabati, dengan tulisan, wal qawli, dan perkataan. Jadi murid Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada beliau beberapa masalah, dan masalah itu ternyata menurut beliau tidak bisa dijawab dengan tulisan, tidak bisa dijawab dengan perkataan. In tablugh tilkal halata ta'rifu ma hiya, jika engkau sampai, kata beliau, kepada hal tersebut, maksudnya masalah yang tadi tidak bisa dijawab dengan tulisan, dengan perkataan, jika engkau sampai kepada hal tersebut, ta'rif ma hiya, niscaya engkau akan paham apa masalah yang sebenarnya engkau tanyakan tersebut. Wa illa, jika tidak engkau memahami masalah tersebut atau tidak diamalkan masalah tersebut, fa ilmuha minal mustahilati, maka pengetahuan itu adalah hal-hal yang mustahil. Jadi kalau kita tidak mengamalkan ilmu kita miliki tapi tidak diamalkan, maka kita tidak tahu, dan itu merupakan hal yang mustahil. Li'anna hadaqiyatun, karena masalah yang tadi tidak bisa dijawab dengan tulisan dan perkataan, masalahnya adalah dawqiyatun, adalah perasaan. Wa kullu ma yakunu dzauqiyan, dan setiap
yang mengenai perasaan itu la yastaqimu wasfuhu, tidak bisa digambarkan bil qauli dengan perkataan. Kahalawatil hulwi wa miraratil murri, seperti rasa manis dan rasa pahit. Rasa manis tidak tahu rasa manisnya, kemudian rasa pahit tidak tahu rasa pahitnya kalau tidak dirasa. Orang bilang umpamanya gula itu manis, kopi itu pahit. Itu berarti apa? Perkataan, ucapan. Tapi tidak dirasa manisnya seperti apa, pahitnya seperti apa. Oh, manisnya seperti gula aren, manisnya seperti gula putih, manisnya seperti gula jagung. Kemudian pahitnya seperti kopi, pahitnya seperti buah pare umpamanya. Itu namanya rasa. Tapi kalau tadi dibicarakan, diomongkan, maka kita tidak tahu. Nah, begitu juga ilmu yang tidak diamalkan. La ta'rif illa bidauqi, kamu tidak tahu bagaimana rasa manis, bagaimana rasa pahit, illa bidauqi, kecuali dengan rasa atau dirasakan. Kama hukiya anna aninan, seperti diriwayatkan ada orang yang mau kawin. Kataba ila sahibin lahu, dia menulis sepucuk surat kepada temannya. An arifni ladzatal mujama'ati kaifa takunu, beri tahu aku bagaimana kelezatan orang kawin itu. Kira-kira yang bertanya ini tahu apa tidak rasanya? Tidak tahu. Bagaimana nikmatnya orang kawin atau berumah tangga itu. Fakataba lahu fi jawabihi, maka temannya tadi menjawab atas pertanyaan temannya. Ya fulan, wahai fulan, inni kuntu hasibtuka, sesungguhnya aku menyangka, aku mengira engkau itu aninan, hanya sekedar bertanya atau tidak tahu tentang kawin itu. Aku kira itu saja, katanya. Ujarna mengirim surat kepada temannya tadi. Wal ana araftu annaka aninun wa ahmaqun. Sekarang aku tahu bahwa engkau itu tidak sekedar tidak tahu nikmatnya kawin itu, tapi juga engkau itu adalah seorang yang bodoh, seorang yang dungu. Kenapa disebut seperti itu? Li'anna hadhil ladzata dzauqiyatun, karena rasa nikmat itu dzauqiyah, adalah harus dirasakan. Jadi kada dipandir, kada sekedar perkataan, kada sekedar ucapan, atau bahkan tadi ditulis, tapi harus dirasakan. In tasil ilaiha ta'rif, jika engkau sampai ilaiha, kepada nikmat yang engkau rasakan, ta'rif, maka engkau akan tahu bagaimana yang namanya rasa itu. Bukan cerita, bukan tadi tulisan, tapi benar adanya, nyata. Wa illa, dan jika tidak dirasa, la yastaqimu wasfuha, tidak bisa digambarkan, bil qauli, dengan ucapan, wal kitabati, dan tulisan. Pemirsa rahimakumullah, anak Nabi semuanya, alhamdulillah, nasihat Imam Al-Ghazali ini memberikan bimbingan yang luar biasa. Tidak hanya kepada murid beliau,
tetapi kepada kita semua. Lebih-lebih sebagai seorang santri pada saat ini, santri boarding As-Sanabil. Kita harus punya ilmu, dan ilmu itu harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh sehingga kita memiliki ilmu yang benar-benar ilmu itu kita ketahui. Nah, setelah kita mengetahui ilmu, maka mau tidak mau kita harus mengamalkannya. Kenapa harus diamalkan? Karena ilmu yang diamalkan kaitnya tadi dengan apa yang disampaikan oleh beliau, harus dirasakan. Ketika orang sudah tahu bisa membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan pengetahuan bisa membaca Al-Quran tersebut, maka insya Allah kalau dia membaca Al-Quran, dia akan merasakan nikmatnya. Bagaimana baca Al-Quran dengan tajwid, bagaimana baca Al-Quran dengan paham artinya, apalagi paham maksudnya. Maka disitulah rasa nikmatnya. Nanti ketika orang tahu belajar fikih tentang salat, bagaimana syarat sahnya salat, rukun salat yang membatalkan salat, sunat di dalam salat, hal-hal yang makruh di dalam salat, kemudian dia tahu itu, kemudian dia nikmati, paham dengan apa yang dimaksud dengan apa-apa tadi. Umpamanya ketika dia mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, semuanya Allah, di mulutnya ada Allah, di tangannya kalimah Allah, kemudian di hatinya dia berniat juga Allah, dan apapun yang dia lakukan semuanya adalah rahmat Allah. Dia bisa salat karena rahmat Allah, bisa mengucapkan bacaan Al-Fatihah, nantinya bisa ruku, bisa sujud, semuanya karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia nikmati, kemudian dia tambah lagi dengan sesempurna mungkin, sebaik mungkin melaksanakan salat tersebut, dan dia berharap kepada Allah salatnya diterima. Nah, baru dia merasakan betapa nikmatnya salat itu. Tidak lagi disuruh, tidak lagi barangkali diingatkan, dia dengan sendirinya langsung bangkit untuk salat. Itu diantara ilmu yang kita miliki kemudian kita amalkan, buahnya adalah rasa nikmat dalam ibadah, rasa nikmat nanti dalam beriman. Bagaimana nikmatnya yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah ketika beliau mempertahankan iman ketika dijemur di terik matahari yang begitu panas di padang Sahara, tapi beliau menikmati dengan ucapan ahad, ahad, keluar dari hati ke mulut, kemudian di perbuatan. Tidak terasa sakitnya siksaan itu. Kemudian begitu indahnya ucapan tersebut, hanya Allah yang esa, tidak ada yang lain kecuali hanya Allah. Tidak ada yang bisa menggerakkan, tidak ada yang bisa mendiamkan, tidak bisa ada yang memberi lain-lainnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dengan nasihat Imam Al-Ghazali yang sedikit ini berkaitan dengan ilmu yang harus kita amalkan, agar dengan amal itu kita akan merasakan ilmu yang barangkali selama ini kita pelajari ternyata nikmat dan luar biasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufik hidayah kita semua sehingga bisa istiqamah di jalan Allah dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di episode yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.